Pagi itu, suasana di gang kecil wilayah tempat tinggal warga mendadak berubah. Hari biasanya berjalan tenang, tetapi kali ini, keadaan terasa berbeda sejak seorang pemuda bernama Raffi ditemukan tidak bernyawa di jalan setapak dekat pos ronda. Tempat tersebut biasanya ramai saat malam, namun pagi itu hanya dipenuhi tatapan bingung serta bisikan yang membuat udara seakan lebih berat. Tidak ada yang menyangka bahwa jalur sederhana yang dipakai warga untuk berjalan menuju warung atau sekadar lewat menuju rumah tetangga akan menjadi lokasi peristiwa yang memicu kegemparan. Raffi dikenal sebagai pendatang baru yang tidak banyak bicara. Ia tinggal di rumah kontrakan 3 petak di ujung gang. Kehidupannya terlihat sederhana dan interaksinya dengan warga hanya sebatas salam sopan saat berpapasan. Tidak ada masalah antara dirinya dan warga lain karena ia lebih sering memegang ponsel sambil duduk di teras daripada bergaul. Meskipun begitu, ia tidak pernah menimbulkan keributan. Justru karena sifatnya yang tenang, berita mengenai kepergiannya terasa aneh dan sulit dipercaya. Tubuh Raffi ditemukan oleh seorang ibu rumah tangga bernama Mira yang hendak mengantar anaknya ke sekolah. Awalnya, Mira hanya melihat sosok terbaring dalam posisi miring, seperti orang yang tertidur. Namun setelah mendekat, ia merasakan jantungnya berdegup kencang ketika melihat wajah pemuda itu pucat. Mira refleks berteriak dan memanggil warga lain agar datang membantu. Jeritan tersebut memancing orang keluar rumah, termasuk para bapak yang biasanya memulai hari dengan ngopi di teras. Di sekitar tubuh Raffi tidak tampak bekas perkelahian besar, tidak ada benda berserakan, tidak ada cedera yang terlihat jelas oleh warga awam. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang bertanya-tanya. Aroma parfum sangat kuat tercium di sekitar lokasi. Bau itu tidak familiar bagi sebagian besar warga, karena berbeda dari wangi sabun atau pewangi pakaian yang biasa digunakan penduduk sekitar. Aroma tersebut menutupi bau tanah basah sisa hujan malam sebelumnya, menciptakan sensasi ganjil yang membuat mereka merasa seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Oleh lokasi itu, tidak lama kemudian, suara langkah tergesa terdengar dari ujung gang. Beberapa petugas kepolisian datang setelah menerima laporan dari warga. Mereka langsung memasang garis pembatas dan meminta semua orang mundur. Petugas bernama Ardian yang memimpin pemeriksaan awal berjongkok di samping tubuh Raffi. Wajah Ardian menunjukkan kerutan halus yang hanya muncul ketika ia menemukan sesuatu yang tidak cocok dengan kondisi umum kasus seperti ini. Ia mengamati sekitar tempat kejadian dengan seksama, lalu mencatat setiap detail kecil yang bisa membantu menyusun gambaran awal. Warga yang berdiri di balik garis pembatas terus membicarakan apa yang sedang mereka lihat. Sebagian menebak bahwa Raffi mungkin sakit dan tumbang tanpa pertolongan. Sebagian lain menduga bahwa ia menjadi korban kejahatan. Namun tidak ada satupun yang mampu memberikan dugaan akurat karena tidak terdapat tanda jelas mengenai penyebab pastinya. Setiap orang hanya menunggu petugas menyampaikan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Sementara itu, Ardian memperhatikan aroma parfum yang sangat mencolok. Ia menarik napas pelan, mencoba mengenali sumber aroma tersebut. Biasanya, dalam kejadian seperti ini, bau kuat yang tidak sesuai kondisi lingkungan bisa menjadi petunjuk yang sangat penting. Petugas lain bernama Ranu menemukan sebuah benda kecil di dekat tangan korban. Sebuah kancing berwarna gelap yang sepertinya lepas dari pakaian seseorang. Kancing itu tidak cocok dengan pakaian Raffi, membuat suasana semakin penuh tanda tanya. Saat barang bukti kecil itu dipungut menggunakan pinset, warga semakin gelisah. Tidak ada yang menyangka bahwa peristiwa ini bukan sekadar tragedi biasa. Mereka hanya tahu satu hal. Kejadian tersebut akan membuka rangkaian peristiwa yang jauh lebih besar dari apa yang terlihat pagi itu. Keheningan yang mengikuti penemuan benda kecil itu seolah mengisyaratkan bahwa apapun yang menimpa Raffi
tidak terjadi secara kebetulan. Seluruh warga hanya bisa menatap dari jauh. Ketika tubuh Raffi akhirnya dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut, tidak ada jawaban yang muncul saat itu juga. Namun jelas bahwa satu gang kecil yang biasanya damai sudah berubah menjadi pusat perhatian setelah insiden misterius tersebut. Peristiwa itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Meski belum ada satupun warga yang memahami besarnya dampak dari kejadian pagi itu, kedatangan tim kepolisian pada pagi itu membawa suasana berbeda ke seluruh wilayah kecil yang sebelumnya tenang. Setelah laporan awal diterima, unit khusus yang dipimpin Komandan Ardian ditugaskan langsung ke lokasi. Ardian dikenal tegas, teliti, dan selalu bergerak cepat setiap menangani kejadian yang dianggap berpotensi mengarah pada tindak kriminal. Begitu tiba, ia tidak membuang waktu dan segera membagi tugas kepada anggotanya. Tim lapangan yang menyertai Ardian terdiri dari Ranu, Gilang, serta Sakti, 3 petugas yang sudah terbiasa bekerja bersama. Mereka melangkah mantap memasuki gang sempit yang dipenuhi warga penasaran. Ardian menginstruksikan agar seluruh area langsung diamankan. Ranu mengatur garis pembatas. Gilang mencatat keterangan awal dari saksi yang pertama kali melihat korban. Sementara Sakti mengambil foto detail di sekitar lokasi untuk dokumentasi. Meskipun suasana masih dipenuhi bisikan, warga mematuhi arahan petugas. Ardian mengimbau agar setiap orang menjaga jarak agar tidak mencemari bukti. Keheningan perlahan menggantikan suara gaduh ketika mereka mulai menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kejadian biasa. Tindakan Ardian yang metodis membuat mereka yakin bahwa kasus tersebut jauh lebih serius. Setelah area dinyatakan aman, Ardian melakukan pemeriksaan awal bersama Ranu. Keduanya mengamati posisi tubuh Raffi sebelum dibawa petugas medis. Ardian tidak hanya memperhatikan kondisi korban, tetapi juga memeriksa permukaan tanah, dedaunan, bahkan retakan yang mungkin menyimpan jejak pergerakan seseorang. Aromanya parfum kuat yang tercium di sekitar tempat kejadian membuat Ardian mengerutkan dahi. Ia mengatakan pada Ranu bahwa wangi seperti itu biasanya tidak muncul secara alami di ruang terbuka, terutama di area gang yang jarang dilewati orang menggunakan produk mewah. Ranu mencatat setiap instruksi. Ia memeriksa kemungkinan sumber aroma dengan menelusuri arah angin pagi itu. Namun tidak ditemukan benda mencurigakan yang bisa menjelaskan wangi tersebut. Hal ini membuat Ardian semakin yakin bahwa pelaku berada sangat dekat dengan lokasi dalam waktu yang tidak lama sebelum tubuh Raffi ditemukan. Pada beberapa kasus yang ia tangani sebelumnya, jejak aroma merupakan petunjuk kuat mengenai keberadaan seseorang saat peristiwa terjadi. Sementara itu, Sakti menyerahkan foto awal kepada Ardian. Hasil jepretan menunjukkan beberapa detail yang tidak terlihat jelas dengan mata telanjang, termasuk jejak kecil menyerupai gesekan benda tajam di tanah. Ardian melihat pola tersebut dan langsung mencatat kemungkinan bahwa terjadi kontak fisik meskipun tidak ada tanda perkelahian besar. Pola itu memberi gambaran bahwa pelaku mungkin menahan korban dalam waktu singkat sebelum melakukan tindakan yang mengakhiri hidupnya. Gilang yang bertugas mewawancarai saksi menghampiri Ardian dengan keterangan sementara. Ia melaporkan bahwa Mira, saksi pertama yang menemukan Raffi, tidak melihat siapapun di sekitar gang saat ia melintas pagi itu. Namun Mira mengaku mendengar suara samar seperti seseorang melangkah cepat ketika ia mendekati tempat kejadian. Meski tidak dapat memastikan arah sumber suara tersebut, Ardian menilai keterangan itu penting karena dapat memberikan gambaran bahwa seseorang mungkin meninggalkan lokasi beberapa detik sebelum Mira tiba. Ardian lalu meminta Gilang mengumpulkan warga dalam radius tertentu
untuk wawancara tambahan. Ia ingin mengetahui apakah ada yang mendengar suara asing, melihat bayangan mencurigakan, atau mencium aroma tidak biasa pada malam sebelumnya. Pengalaman membuat Ardian memahami bahwa setiap detail, sekecil apapun, dapat menjadi pembuka jalan menuju titik terang. Ketika proses pengumpulan keterangan berlangsung, Ardian mengevaluasi keseluruhan gambaran awal kasus. Tidak adanya barang korban yang hilang membuat ia menyimpulkan bahwa motif pencurian bisa langsung disingkirkan. Kondisi tubuh Raffi yang tidak menunjukkan luka terbuka besar menimbulkan dugaan lain. Pelaku mungkin menggunakan metode yang tidak meninggalkan tanda mencolok. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa tindakan tersebut terencana dengan matang di tengah pemeriksaan. Ardian mengingatkan tim agar berhati-hati terhadap kemungkinan adanya upaya manipulasi lokasi. Gang sempit dengan banyak pintu rumah berdekatan membuat siapapun bisa mengawasi atau bahkan mengatur situasi tanpa diketahui. Ia juga mengamati gelagat beberapa warga yang tampak terlalu ingin tahu, namun sekaligus agak gugup saat diminta memberikan keterangan. Ardian mencatat semua detail ini dalam pikirannya. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh, Ardian menyatakan bahwa penyelidikan lanjutan harus dilakukan segera sebelum bukti alami hilang. Ia memerintahkan tim kembali ke kantor untuk menganalisis temuan awal sambil menunggu hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh Raffi. Keputusan ini menunjukkan keseriusan Ardian dalam menangani kasus tersebut, karena setiap menit dapat menentukan arah penyelidikan berikutnya. Warga perlahan kembali ke rumah masing-masing, meski rasa cemas belum surut. Mereka menyadari bahwa gang kecil yang selama ini damai kini menjadi fokus perhatian aparat. Ardian dan tim pergi dengan membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun satu hal jelas, mereka telah menemukan cukup alasan untuk memperlakukan kejadian itu sebagai potongan awal dari misteri yang jauh lebih rumit. Setelah garis pembatas terpasang dan tim Ardian menyelesaikan pemeriksaan awal, perhatian warga mulai diarahkan pada dugaan mengenai siapa pelaku yang mungkin bertanggung jawab atas kematian Raffi. Gang kecil yang biasanya menjadi tempat anak-anak bermain kini dipenuhi diskusi penuh kecemasan. Setiap sudut terasa lebih sunyi, tetapi di antara warga justru muncul spekulasi yang bergerak cepat, terutama mengenai kemungkinan keterlibatan orang luar. Warga merasa lebih aman menyalahkan sosok yang tidak tinggal di sekitar mereka. Bagi banyak orang di wilayah itu, membayangkan bahwa salah satu tetangga mereka mampu melakukan tindakan ekstrem seperti itu tampak mustahil. Dalam pikiran mereka, orang tidak dikenal selalu lebih mudah dijadikan sasaran. Mereka memeluk keyakinan bahwa lingkungan mereka bersih dari tindakan buruk, sehingga pelaku pasti bukan bagian dari kehidupan sehari-hari. Di warung milik seorang perempuan bernama Siti, beberapa bapak berkumpul sambil menunggu kelanjutan pemeriksaan. Nama seorang pedagang keliling bernama Damar mulai muncul dalam pembicaraan mereka. Damar dikenal menjual aksesori murah, baterai jam tangan, dan beberapa peralatan kecil. Ia biasa lewat pada sore hari sambil mendorong gerobak berisi barang dagangan. Meskipun tidak pernah membuat masalah, kehadirannya sering dianggap mengganggu karena suka berhenti lama di setiap gang. Menurut beberapa warga, Damar terlihat lewat malam sebelum kejadian. Mereka mengaku mendengar suara roda gerobaknya menyentuh batu jalan, meskipun tidak ada yang benar-benar melihat arah ia pergi. Tidak adanya saksi yang mengonfirmasi keberadaannya secara pasti membuat cerita tentang Damar berkembang bebas. Dugaan semakin menguat ketika seorang pemuda bernama Rio menyampaikan bahwa ia pernah melihat Damar bertengkar dengan seseorang beberapa minggu lalu. Tanpa bukti jelas, cerita itu langsung menyebar dan memperkuat dugaan bahwa pedagang keliling tersebut mungkin terlibat. Ardian yang mendengar percakapan warga mencoba menyaring informasi itu dengan hati-hati. Ia memahami
bahwa dalam situasi seperti ini, masyarakat mudah mencari sosok untuk dijadikan kambing hitam. Namun ia tidak mengabaikan kemungkinan bahwa ada sesuatu yang relevan dalam pembicaraan itu. Ardian memanggil Gilang dan memintanya menelusuri keberadaan Damar sebagai langkah awal, sekaligus memastikan bahwa tim tidak terjebak dalam asumsi tanpa landasan fakta. Di sisi lain, beberapa warga merasa ketakutan makin besar karena mereka percaya pelaku masih berkeliaran. Mira yang menemukan tubuh Raffi merasa tidak tenang. Ia menghabiskan waktu di teras rumah karena pikirannya terus dipenuhi bayangan bahwa pelaku mungkin kembali. Ia bercerita kepada Sakti bahwa malam sebelumnya ia mendengar suara benda jatuh dari kejauhan. Namun, ia mengabaikannya karena mengira hanya suara kucing mencari makan. Ketika suara jatuh itu diingat kembali, Mira mulai mempercayai bahwa suara tersebut mungkin berasal dari interaksi antara Raffi dan pelaku. Namun, tidak semua warga sepakat dengan dugaan bahwa pelaku adalah orang luar. Maman, seorang petugas ronda yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian, justru merasa ada sesuatu yang janggal dari cara warga terlalu cepat menunjuk Damar sebagai penyebab masalah. Menurut Maman, lingkungan mereka terlalu tenang untuk didatangi orang luar yang berniat jahat secara tiba-tiba. Ia yakin ada sesuatu yang lebih dekat, lebih tersembunyi, dan mungkin sudah berlangsung lebih lama daripada yang terlihat. Ardian yang mendengarkan pandangan Maman merasa pendapat itu patut dipertimbangkan. Ia menyadari bahwa setiap kasus besar seringkali memiliki lapisan lebih dalam dari sekadar dugaan spontan. Pengalaman membuatnya mengerti bahwa pelaku tidak selalu orang asing. Kadang, pelaku adalah individu yang dikenal baik, sehingga masyarakat tidak pernah menaruh curiga sedikit. Meskipun begitu, Ardian tidak ingin terburu-buru menyimpulkan apapun sebelum bukti kuat ditemukan. Ranu kemudian menyampaikan laporan tambahan yang ia dapatkan dari salah satu remaja bernama Dio. Menurut Dio, ia pernah melihat seseorang berdiri di dekat pos ronda beberapa malam sebelum kejadian. Orang itu memakai jaket gelap dan berdiri cukup lama sebelum hilang di antara bayangan rumah. Dio tidak berani mengamati lebih lama karena ia merasa diawasi. Cerita itu memberi Ardian gambaran bahwa kemungkinan ada orang mengawasi lingkungan tersebut beberapa hari sebelum tragedi terjadi. Gilang yang kembali setelah mencari informasi mengenai Damar melaporkan bahwa pedagang keliling itu tidak terlihat sejak 2 hari sebelum kejadian. Ini memunculkan dua kemungkinan. Damar memang tidak ada hubungannya dengan insiden itu, atau ia sengaja menghilang. Ardian mencatat fakta tersebut, namun tetap tidak menganggapnya sebagai satu-satunya arah penyelidikan. Ketika siang berganti sore, warga masih membicarakan dugaan mereka. Tetapi bagi Ardian dan tim, spekulasi tidak cukup. Mereka harus menemukan bukti konkret untuk memastikan arah penyelidikan tidak salah. Dugaan bahwa pelaku adalah orang luar memang membuat warga merasa lebih aman. Meskipun kenyataannya belum tentu demikian. Perbedaan pandangan antara warga, informasi tak lengkap, serta cerita yang cepat menyebar menciptakan atmosfer syarat teka-teki. Namun bagi Ardian, justru keramaian dugaan itu menjadi awal dari perjalanan panjang menuju jawaban yang jauh lebih mengejutkan daripada sekadar keberadaan pedagang keliling. Dalam benaknya, ia mulai merasakan bahwa kebenaran mungkin tersembunyi sangat dekat, bahkan jauh lebih dekat daripada yang disadari semua orang. Hasil pencarian bukti di lokasi kejadian memberi kejutan besar bagi tim Ardian. Saat pemeriksaan berlangsung, Ranu menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkiraan awal. Sebuah kunci rumah dengan inisial R tinggi terukir halus pada permukaannya. Kunci itu terletak di dalam saku celana Raffi, seolah sengaja disimpan, bukan jatuh begitu saja.
Temuan itu langsung menambah lapisan baru dalam teka-teki yang sedang mereka hadapi. Ardian memandang kunci tersebut dengan ekspresi serius. Ia memutarnya perlahan, memperhatikan goresan kecil di sisi logam yang tampak seperti bekas gesekan terhadap permukaan kasar. Hal itu menunjukkan bahwa kunci sudah lama digunakan, bukan benda baru. Meskipun demikian, tidak ada warga bernama Raffi yang memiliki inisial R tinggi, sehingga temuan itu tidak mungkin terkait dengan identitas korban. Gilang, yang berdiri di samping Ardian, merasa heran. Ia mencoba menebak bahwa inisial itu mungkin merujuk pada tempat atau nama pemilik terdahulu. Namun, tanpa informasi tambahan, semua tebakan terasa kosong. Ardian hanya mengangguk sambil merapikan sarung tangan lateks, lalu memasukkan kunci itu ke dalam kantong bukti kecil. Ia sudah belajar bahwa bukti seperti ini sering menjadi petunjuk penting yang dapat membuka jalan menuju kebenaran. Sakti, yang sedang mendokumentasikan area sekitar, mendekati Ardian dan bertanya, apakah kunci itu memiliki hubungan dengan cerita warga tentang dugaan pelaku dari luar? Ardian menjawab singkat bahwa segala kemungkinan tetap terbuka. Namun, dalam hati, ia mulai merasakan sesuatu yang janggal. Setiap detail di lokasi lebih mirip kondisi yang diatur secara sengaja daripada hasil tindakan spontan. Aroma parfum misterius, posisi tubuh yang rapi, kancing pakaian yang terlepas, dan kini kunci dengan inisial asing. Semuanya seolah membentuk pola yang tidak masuk akal jika hanya dilihat sebagai insiden tunggal. Sementara Ardian merenungkan temuan itu, Ranu melaporkan bahwa beberapa warga mengaku melihat seseorang memakai jaket gelap beberapa malam sebelumnya. Cerita itu sudah dicatat, tetapi Ardian merasa tidak boleh membiarkan dugaan itu membuat mereka mengabaikan bukti fisik. Ia menegaskan bahwa kunci ini harus diperlakukan sebagai bagian penting dari penyelidikan, bukan sekadar barang terselip. Untuk memastikan kemungkinan asal-usul kunci tersebut, Ardian meminta Gilang melakukan pemeriksaan awal terhadap daftar rumah di wilayah itu. Ia ingin mengetahui apakah ada warga atau fasilitas yang menggunakan inisial R. Tinggi Gilang segera bergerak menghubungi kantor kelurahan untuk mendapatkan data. Sementara menunggu konfirmasi, Ardian mengamati lagi bentuk kunci. Ukurannya cukup besar, menunjukkan bahwa kunci tersebut digunakan untuk pintu rumah utama, bukan laci atau gudang. Beberapa menit kemudian, Gilang kembali dengan kabar yang tidak terlalu membantu. Tidak ada rumah dengan label R tinggi atau nama warga yang memiliki inisial itu. Daftar registrasi menunjukkan seluruh penduduk, dan tidak satu pun memiliki padanan inisial tersebut. Hasil ini membuat Ardian semakin penasaran. Jika kunci itu tidak berasal dari rumah di sekitar gang, mengapa berada di tubuh Raffi? Dan mengapa berada di saku dalam, bukan terjatuh secara tidak sengaja? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai membentuk gambaran besar yang gelap. Ardian merasa kunci itu membawa pesan tersembunyi. Meskipun belum jelas maknanya, ada kemungkinan bahwa Raffi memegang kunci tersebut sebelum ia menghadapi pelaku. Mungkin Raffi hendak pergi ke suatu tempat, atau justru baru keluar dari sebuah lokasi yang berkaitan dengan inisial itu. Ardian menimbang kemungkinan bahwa kunci tersebut bukan milik korban, melainkan milik seseorang yang memiliki hubungan rahasia dengan Raffi. Sakti, yang memerhatikan ekspresi Ardian, bertanya, apakah mungkin kunci itu merupakan bentuk pesan terakhir dari korban? Ardian tidak menolak kemungkinan tersebut, namun ia juga tidak ingin terjebak dalam kesimpulan cepat. Ia menegaskan bahwa dunia penyelidikan tidak pernah berjalan berdasarkan perasaan semata. Bukti fisik selalu berada di garis depan. Sambil memikirkan langkah selanjutnya, Ardian mengingat kembali pengalaman menangani kasus serupa beberapa tahun lalu. Pada waktu itu, sebuah benda kecil yang dianggap tidak penting akhirnya membuka jalan menuju pelaku utama. Kunci dengan
Inisial Artia bisa jadi memiliki nilai serupa, namun untuk membuktikannya, mereka harus menyusun kembali seluruh potongan informasi tanpa melewatkan detail apapun. Menjelang siang, tim memutuskan membawa seluruh bukti ke kantor untuk dianalisis lebih lanjut. Warga yang melihat petugas membungkus barang bukti semakin gelisah. Mereka bertanya-tanya apa arti kunci itu, dan apakah benar pelaku berasal dari luar lingkungan. Namun Ardian tidak memberikan komentar. Ia tahu terlalu dini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pasti, kunci itu membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Setiap ukiran kecil pada logam seolah mengajak Ardian memasuki misteri baru yang akan membawa penyelidikan bergerak ke arah yang lebih dalam. Dan tanpa disadari siapapun, inisial R tinggi pada kunci tersebut adalah pintu pertama menuju rahasia besar yang tersembunyi sangat dekat dengan tempat mereka berdiri. Keterangan warga yang diberikan kepada tim Ardian sejak pagi perlahan membentuk pola membingungkan. Warga terlihat ingin membantu, namun cara mereka menceritakan kejadian justru memperumit situasi. Beberapa orang memberikan jawaban berbeda mengenai suara ribut yang terdengar malam sebelum tubuh Raffi ditemukan. Ada yang mengatakan mendengar langkah cepat. Ada yang merasa mendengar suara seperti benda terjatuh. Ada pula yang bersikukuh mendengar seseorang berbicara dengan nada pelan. Tidak satu pun keterangan itu saling menguatkan. Justru semuanya seperti berdiri terpisah, membuat gambaran besar semakin kabur. Dalam situasi seperti ini, Ardian selalu menaruh perhatian lebih pada reaksi seseorang daripada apa yang ia ucapkan. Ia memperhatikan cara setiap warga menjawab pertanyaan dasar. Kebanyakan warga menjawab gugup, yang memang wajar ketika berhadapan dengan polisi dalam situasi mencekam. Namun satu orang memiliki reaksi berbeda. Pak RT, pemimpin lingkungan yang biasanya berperilaku sangat tenang dan penuh kendali. Sejak proses wawancara dimulai, Pak RT menunjukkan kecenderungan aneh. Setiap kali ada warga ingin memberikan keterangan lebih panjang, ia cepat menyela dengan alasan agar tidak menunda pekerjaan petugas. Ia menepuk bahu beberapa warga, memberi senyum tipis, dan mengarahkan mereka agar menjawab singkat. Ia mencoba mencairkan suasana, namun justru membuat Ardian memperhatikan gerak tubuhnya lebih cermat. Gilang juga memperhatikan hal yang sama. Ketika seorang pemuda bernama Dio mencoba menjelaskan bahwa ia mendengar suara seperti gesekan di dekat pos ronda malam itu, Pak RT memotong dengan mengatakan bahwa suara itu mungkin hanya suara kucing. Dio sempat berhenti. Tampak ragu melanjutkan cerita. Gilang menangkap perubahan itu, lalu mengarahkan Dio untuk menceritakan lagi tanpa interupsi. Namun begitu Dio mulai berbicara, Pak RT kembali mendekat, seolah ingin memastikan percakapan tidak berkembang terlalu jauh. Ardian, yang berdiri tidak jauh dari mereka, memperhatikan ekspresi mata Pak RT. Ada ketegangan tipis yang berusaha disembunyikan. Pak RT berusaha terlihat wajar, tetapi bahasa tubuhnya mengungkapkan hal lain. Ia menggenggam tangan kiri dengan terlalu kuat. Jarinya menekan telapak tangan sampai terlihat dari jarak beberapa langkah. Ardian pernah melihat perilaku seperti itu dalam kasus lain, biasanya dimiliki seseorang yang menyimpan sesuatu, entah rahasia, ketakutan, atau keterlibatan. Sakti yang sedang mencatat detail keterangan warga kemudian menghampiri Ardian. Ia bebesek bahwa keterangan warga mengenai suara malam itu mulai membentuk garis waktu, meskipun tidak sempurna. Suara gesekan terdengar sekitar pukul 2 dini hari. Namun, ada warga lain yang mengatakan mendengar langkah cepat sekitar waktu yang sama. Yang menarik, seorang perempuan bernama Sri mengatakan melihat bayangan bergerak dari arah rumah Pak RT menuju pos ronda beberapa menit
sebelum ia mendengar suara seperti pintu ditutup sangat keras. Namun Sri tampak ragu ketika menceritakan hal itu, dan Pak RT langsung menyahut bahwa mungkin Sri tertukar antara bayangan pohon dan orang. Ardian kemudian memutuskan untuk mengamati langsung interaksi antara Pak RT dan warga. Ia mendekati mereka dengan tenang. Saat Ardian tiba di tengah kumpulan kecil itu, Pak RT langsung mengambil posisi paling depan, seolah ingin memperjelas bahwa ia siap membantu. Udara di sekitar mereka terasa berubah. Ardian tersenyum tipis, lalu bertanya tanpa nada menginterogasi, "Pak, tadi Ibu Sri bilang melihat bayangan seseorang bergerak menuju pos ronda. Bapak tahu siapa yang berada di luar malam itu?" Pak RT langsung menjawab, "Sepertinya tidak ada siapa-siapa, Pak. Lingkungan ini tenang. Saya sendiri tidur cepat karena besok harus mengurus berkas warga." Jawaban itu terdengar rapi, terlalu rapi, seolah sudah disiapkan. Ardian mencatat bahwa Pak RT tidak menjawab pertanyaan inti, yakni apakah ia mengetahui siapa yang lewat, melainkan langsung menyatakan bahwa tidak ada siapapun. Setelah itu, Ardian meminta warga lain berbicara bergiliran tanpa interupsi. Namun, setiap kali seseorang mulai menceritakan sesuatu yang berada di dekat jam kejadian, Pak RT terlihat gelisah. Ia menggeser posisi berdiri, menatap jam tangan berkali-kali, atau memberi komentar kecil yang tidak diminta. Tindakannya tidak cukup mencurigakan untuk membuatnya menjadi tersangka, tetapi cukup mencolok untuk membuat Ardian berpikir lebih jauh. Ranu yang berdiri di sisi lain ikut memperhatikan perubahan sikap itu. Ia mendekati Ardian dan berkata lirih bahwa Pak RT seolah ingin mengendalikan alur percakapan. Ardian mengangguk tanpa menunjukkan reaksi berlebihan. Ia kemudian memutuskan mengarahkan tim mengumpulkan keterangan tambahan dari warga tanpa kehadiran Pak RT. Setiap wawancara dilakukan secara terpisah agar cerita mereka tidak terpengaruh. Tekanan sosial ketika warga akhirnya diminta datang satu persatu ke depan pos ronda untuk memberikan keterangan lanjutan, sesuatu menjadi jelas. Cerita mereka memiliki pola serupa. Setiap kali mencoba membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan arah rumah Pak RT atau suara yang datang dari jalur tersebut, mereka merasa ragu atau takut salah bicara. Sikap tersebut berbeda daripada ketika mereka membahas bagian lain dari lingkungan yang tidak berkaitan dengan figur itu. Ardian menyadari bahwa Pak RT memegang posisi yang sangat dihormati oleh warga. Rasa hormat itu dipadukan dengan kekhawatiran untuk tidak menyinggung pemimpin lingkungan, membuat keterangan menjadi tidak konsisten. Bukan karena warga ingin menutupi sesuatu, tetapi karena mereka tidak ingin salah bicara di hadapan orang yang memiliki pengaruh besar di wilayah mereka. Ketidaksinkronan cerita itu ditambah dengan perilaku Pak RT menciptakan pertanyaan baru dalam pikiran Ardian. Apakah ketidakkonsistenan ini sekadar akibat tekanan sosial atau justru petunjuk halus bahwa seseorang yang dihormati komunitas memiliki peran yang jauh lebih besar dalam tragedi tersebut? Dan sejak saat itu, bayangan kecurigaan mulai muncul. Walau belum memiliki bentuk yang jelas, Ardian tahu satu hal. Seseorang sedang berusaha mengatur narasi, dan ketika narasi diatur, biasanya kebenaran sedang berusaha disembunyikan. Suasana ruang evaluasi Polsek Cendana malam itu terasa menekan. Meja kayu penuh catatan, foto-foto lokasi kejadian tertumpuk, dan papan analisis yang sebelumnya dianggap lengkap, kini terlihat seperti teka-teki belum selesai. Inspektur Arman duduk dengan tatapan kosong beberapa menit, mencoba menyatukan berbagai detail kecil yang selama ini dianggap tidak penting. Di sudut ruangan, Bribtu Seno masih memeriksa barang bukti yang dibawa dari rumah korban, sedangkan Bribda Raka mencatat ulang percakapan dengan beberapa warga. Arman memulai ulang.
pembahasan dengan suara pelan namun tegas. Ia meminta seluruh tim mencermati elemen-elemen yang sebelumnya terlewat. Tidak ada lagi asumsi lama, semua harus dibongkar. Seno langsung mengangkat satu temuan yang sebelumnya dianggap biasa. Sebuah bukti sidik jari yang tidak konsisten. Sidik jari itu muncul di gelas yang berada dekat tubuh korban. Namun, tidak cocok dengan salah satu dari 3 saksi yang terakhir berinteraksi di rumah tersebut. Awalnya hal itu dianggap milik tamu tak dikenal, tetapi semakin diperhatikan, semakin terasa janggal. Raka kemudian menjelaskan ulang tentang cara ia menemukan gelas tersebut. Letaknya terlalu bersih dibanding area lain di ruangan yang berantakan. Semua benda sekitar dipenuhi debu tipis akibat jendela yang sering terbuka. Namun gelas itu tampak seolah baru diletakkan beberapa jam sebelum penemuan jasad Arman Menendi. Poin itu sebagai indikasi manipulasi tempat kejadian. Jika pelaku sengaja menata ulang posisi barang, berarti ia memiliki akses bebas ke rumah korban. Dari situ, mereka mulai memetakan siapa saja yang bisa keluar masuk tanpa dicurigai warga. Diskusi semakin intens. Arman meminta tim mengingat kembali keterangan Pak Rudi, ketua RT yang mengarahkan mereka ke 2 tetangga yang terakhir bertemu korban. Saat dipikir ulang, penjelasan Pak Rudi terasa terlalu rapi, seolah ia sudah mempersiapkan daftar tersangka sebelum polisi bertanya. Arman menahan kecurigaan itu sambil tetap fokus pada barang bukti. Seno kemudian memperlihatkan objek lain yang sebelumnya dianggap hanya milik korban. Sebuah buku catatan kecil yang ditemukan di meja samping sofa. Sebagian halaman robek dan beberapa lembar masih menempel dengan bekas tinta yang tercoret tidak beraturan. Setelah diamati lebih teliti, ternyata ada jejak tekanan tulisan di halaman kosong terakhir. Raka mengambil pensil lalu mengarsir pelan. Pagi ini tuh. Perlahan muncul rangkaian huruf yang tampaknya ditulis tergesa. Orang terdekat mengancam malam kemarin. Tulisan samar itu membuat ruangan mendadak senyap. Raka menatap Arman, menunggu instruksi. Arman meminta Seno memeriksa apakah ada sisa sidik jari pada sampul buku. Hasilnya mencengangkan. Terdapat sidik jari yang identik dengan sidik jari di gelas misterius tadi. 2 barang berbeda, 1 pola. Identik. Ini bukan kebetulan. Arman mulai menyusun ulang kemungkinan besar pelaku berada di dekat korban malam sebelum kejadian. Cukup dekat untuk mengobrol sambil minum, dan cukup leluasa menyentuh barang pribadi korban. Dengan akses seperti itu, pelaku pasti seseorang yang dihormati warga sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Lingkaran tersangka menyempit drastis. Perdebatan kembali berjalan. Raka mengajukan dugaan bahwa pelaku mungkin tetangga dekat atau kerabat yang kerap datang. Namun Arman mengingatkan bahwa buku catatan korban ditemukan di ruang tamu, tempat yang jarang dimasuki tamu biasa. Korban hanya mengizinkan seseorang yang ia anggap sangat terpercaya untuk berada di ruangan itu tanpa pengawasan. Di tengah analisis, Seno menunjukkan hal yang membuat seluruh tim berpikir ulang. Bentuk sidik jari pada gelas ternyata mengarah pada gaya memegang yang berbeda dari kebiasaan korban. Siapapun yang memegang gelas itu sebelumnya tampaknya menggunakan tekanan kuat, seolah sedang menahan emosi. Corak tekanan seperti itu biasanya muncul ketika seseorang sedang berdebat atau marah. Arman langsung mencatat detail tersebut sebagai bagian penting. Seluruh temuan mulai menyatu. Dalam suasana sunyi itu, Arman menyadari satu hal yang sejak awal terlihat ganjil. Pak Rudi selalu muncul di setiap momen penting penyelidikan, bahkan tanpa diminta. Ia terlalu sering menawarkan bantuan, terlalu cepat menyodorkan narasi, dan selalu hadir sebelum polisi datang, seolah ia mengetahui jadwal mereka. Saat Arman mengingat lagi cara Pak Rudi memegang gelas teh ketika menjadi saksi, ia mulai merasa gelagat itu familiar. Kesalahan kecil sidik jari di gelas, halaman buku catatan yang tertekan,
dan penjelasan terlalu rapi perlahan mengarah pada satu titik. Arah baru penyelidikan akhirnya muncul, bukan dari barang bukti bersuara keras, melainkan dari detail kecil yang sebelumnya tidak dianggap penting. Tim kini menyadari bahwa mereka harus meninjau ulang sosok yang sejak awal berdiri paling depan dalam membantu sebuah langkah kecil menuju kebenaran yang jauh lebih rumit dibanding dugaan awal. Hujan baru saja reda ketika Inspektur Arman dan dua anggotanya, Bribtu Seno serta Bribda Raka, kembali meninjau jalur menuju rumah korban. Jalan setapak yang biasanya ramai terasa sunyi, hanya terdengar tetesan air dari pepohonan yang masih basah. Langkah mereka perlahan menapak tanah licin, sambil membawa seluruh kesan ganjil yang mereka temukan di ruang evaluasi sebelumnya. Saat menyusuri gang sempit itu, Arman memikirkan satu sosok yang sejak awal terlihat terlalu menonjol. Pak Rudi, ketua RT yang selalu muncul di setiap perkembangan. Rumah korban tidak jauh dari pos ronda, tempat Pak Rudi sering duduk mengawasi aktivitas warga. Saat tim polisi mendekat, mereka melihatnya berdiri sambil merapikan beberapa kertas di meja kecil. Gerak tubuhnya tampak gelisah. Arman memperhatikan tanpa memanggilnya, berharap bisa menangkap sesuatu tanpa membuatnya curiga. Sesaat kemudian, Pak Rudi tersentak kecil ketika menyadari ada 3 anggota kepolisian yang menghampiri pos. Ia tersenyum, namun sorot matanya tidak setenang sebelumnya. Ia bertanya, apakah ada perkembangan baru? Namun Arman hanya menjawab singkat bahwa ini kunjungan rutin. Senyum Pak Rudi melemah. Ada getaran halus di ujung jarinya saat ia menggenggam gelas kopi, seolah tangan itu tidak sepenuhnya stabil. Raka melihat ada noda tanah menempel di sisi sepatu Pak Rudi. Warnanya sama dengan tanah yang menempel pada bingkai jendela belakang rumah korban, tempat yang diduga jalur keluar pelaku. Hal itu mengusik pikirannya. Ia menanyakan apakah Pak Rudi baru saja keluar rumah. Pak Rudi menjawab bahwa ia baru memeriksa kebun kecil di belakang rumahnya. Jawaban itu terdengar wajar, namun nada suara yang terburu-buru membuat Raka semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Seno memperhatikan cara Pak Rudi duduk. Ia menaruh gelas kopi tepat di posisi yang sama seperti gelas di lokasi kejadian. Jari telunjuk menekan kuat bagian tengah, sedangkan ibu jari berada di sisi luar. Tekanan itu hampir identik dengan sidik jari misterius yang mereka temukan. Seno menahan diri, menatap Arman dengan isyarat halus. Arman menangkap sinyal itu, lalu berpura-pura berbicara ringan tentang kegiatan warga. Setiap kali Arman menyebut nama korban, gerakan Pak Rudi berubah. Kadang ia menyentuh tengkuknya, kadang ia memutar gelas tanpa alasan. Raka mencatat seluruh perubahan itu dalam diam. Gerakan kecil seperti itu sering muncul saat seseorang merasa takut atau sedang menyusun jawaban. Ketegangan meningkat ketika Arman menyebut rencana untuk mengecek ulang buku catatan milik korban. Reaksi Pak Rudi langsung terlihat. Ia menegakkan punggung. Kedua mata bergerak cepat seperti mencari celah keluar percakapan. Ia bertanya, alasan polisi harus memeriksa ulang barang tersebut. Nada protesnya terdengar terlalu defensif, tidak seperti sikapnya sebelumnya yang penuh dukungan. Seno berpura-pura bertanya, apakah Pak Rudi pernah melihat korban mencatat sesuatu penting? Jawabannya terdengar tidak selaras. Ia menyebut korban jarang menulis hal pribadi, padahal tetangga lain sebelumnya mengatakan korban sering membuat catatan harian. Arman memperhatikan bagaimana jawaban itu keluar tanpa jeda, seperti ia sudah menyiapkannya. Gerakan kecil tangannya yang menekan meja membuat kertis-kertis yang ia rapikan tadi sedikit bergeser. Ketika angin melewati pos ronda, salah satu kertas itu terbawa ke lantai. Raka mengambilnya secara refleks. Sekilas ia melihat coretan yang menyerupai daftar nama warga beserta jam tertentu. Pak Rudi buru-buru
meraih kertas itu. Gerakannya sangat cepat, jauh lebih cepat dibanding sikap santai yang ia tunjukkan sebelumnya. Arman mencatat gerakan itu sebagai reaksi yang sangat defensif. Arman kemudian meminta izin berkeliling lingkungan untuk melihat beberapa jalur gelap di sekitar rumah korban. Pak Rudi menawarkan diri untuk ikut. Tawaran itu terasa aneh, karena biasanya seseorang akan menyerahkan urusan seperti itu kepada petugas. Keinginannya bergabung justru menambah tanda tanya. Raka melihat cara Pak Rudi memegang lampu senter. Tangannya bergetar halus, bukan karena dingin, tetapi karena tegang. Ketika mereka melewati jalur sempit menuju belakang rumah korban, Pak Rudi tersandung akar kecil. Reaksinya berlebihan, seolah tempat itu memiliki kenangan buruk baginya. Saat senter Arman menyapu tanah, terlihat bekas pijakan lama yang belum hilang sepenuhnya. Polanya mirip dengan pola sepatu yang dikenakan Pak Rudi malam itu. Raka menatap Arman, keduanya tahu temuan itu bukan kebetulan. Gerakan-gerakan kecil yang selama ini seakan tidak berarti mulai membentuk gambaran baru. Kejanggalan itu bukan lagi sekadar perasaan. Semua gerakan, reaksi dan cara Pak Rudi menjawab pertanyaan kini menjadi serpihan petunjuk yang menyatu. Arman menyadari bahwa pria yang dianggap paling peduli dengan keamanan warga justru menunjukkan tanda-tanda tertekan, seolah sedang menutupi sesuatu besar. Dan itulah titik ketika dugaan yang selama ini hanya mengendap perlahan berubah menjadi kecurigaan nyata. Gerakan kecil Pak Rudi telah membuka arah baru yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Langit mulai gelap ketika Inspektur Arman memutuskan untuk kembali memasuki rumah korban. Ia tidak mengatakan alasannya secara langsung, namun Bribtu Seno dan Bribda Raka tahu bahwa sesuatu dalam perilaku Pak Rudi sebelumnya membuat Arman merasa harus melihat ulang setiap sudut rumah itu. Ketiganya berjalan menuju halaman yang masih basah. Setelah hujan, lampu teras rumah korban menyala redup, menyisakan bayangan panjang di dinding. Arman membuka pintu perlahan. Ruangan itu masih sama seperti terakhir kali mereka tinggalkan. Namun, malam membuat suasananya lebih tajam. Bau lembab bercampur aroma kayu lama memenuhi udara. Seno menyalakan senter tambahan untuk memastikan tidak ada detail kecil terlewat. Raka menutup pintu agar suara dari luar tidak mengganggu. Mereka memulai dari ruang tamu, tempat tubuh korban ditemukan beberapa hari lalu. Arman berdiri di titik di mana jenazah pernah berada. Ia menunduk, menatap lantai yang sudah dibersihkan. Meskipun noda darah telah hilang, garis samar di tepi sofa masih menunjukkan arah tubuh korban saat itu. Arman mencoba membayangkan gerakan terakhir korban, seperti menyusun ulang adegan yang telah lusuh dalam ingatan. Seno memperhatikan rak di samping jendela. Rak itu tampak rapi, tetapi ia merasa ada celah halus yang membuat susunan buku sedikit miring. Ia menarik salah satu buku, lalu menyadari ada ruang sempit di belakangnya. Tersembunyi di dalamnya sebuah kertas kecil yang terlipat rapat. Arman mengambil kertas itu, membuka dengan hati-hati. Tulisannya goyah, namun tegas. Ada ancaman, tapi belum ingin melibatkan warga lain. Tulisan itu langsung menegakkan nadi mereka bertiga. Arman menatap lembar itu lama, lalu memasukkannya ke kantong bukti. Raka, yang berdiri di dekat pintu, memperhatikan bahwa jendela samping terlihat seperti pernah dibuka dengan paksa dari luar. Kunci jendela sedikit rusak, dan cat di bagian bawahnya tergores. Ia menyinari bagian itu dan menemukan sisa tanah kering yang warnanya identik dengan tanah di belakang rumah korban. Temuan itu menambah bukti bahwa pelaku memanfaatkan jalur gelap di belakang rumah untuk keluar masuk. Arman bergerak ke dapur. Ia memeriksa meja makan yang dipenuhi peralatan bersih. Di antara peralatan itu, ada satu piring yang posisinya sedikit menyimpang. Piring itu menghadap ke arah berbeda dari tatanan sekelilingnya, seolah seseorang meletakkannya tergesa sebelum meninggalkan lokasi. Seno memeriksa permukaannya.
menemukan goresan kecil yang tampak baru. Semakin diperhatikan, semakin jelas bahwa ruangan ini pernah digunakan untuk percakapan atau pertemuan sebelum kejadian. Raka kemudian menemukan tanda yang membuat bulu kuduk meremang. Sebuah sandal korban yang tidak sejajar dengan sandal lainnya. Letaknya di dekat pintu belakang, mengarah keluar. Arman memeriksa bagian bawah sandal itu dan menemukan sedikit pasir halus, bukan tanah pekarangan. Pasir itu berasal dari jalur kecil dekat kebun belakang jalur yang belakangan diketahui sering dilewati Pak Rudi. Ketiganya saling bertukar pandang. Rumah korban tidak hanya menunjukkan tanda perkelahian, tetapi juga interaksi panjang. Sebelum kejadian, Arman menduga korban mengenal pelaku dengan baik, sehingga membiarkan orang itu masuk tanpa rasa curiga. Namun, sesuatu dalam interaksi itu berubah menjadi ancaman. Seno melangkah ke ruang kerja korban. Ruangan itu berantakan, tetapi ada satu pola yang menarik perhatian. Beberapa laci terbuka, namun satu laci paling bawah tertutup rapat dengan gembok. Arman memutuskan untuk mendobraknya secara resmi sebagai bagian dari pemeriksaan lanjutan. Setelah laci terbuka, mereka menemukan tumpukan amplop berisi dokumen pinjaman warga. Namun dari seluruh amplop itu, ada satu yang sobek dan nama pada amplop itu membuat ketiganya membeku. Nama itu adalah nama Pak Rudi. Amplop itu kosong, tidak ada berkas, tetapi jejak sobekan menunjukkan bahwa isi amplop telah diambil dengan paksa. Raka mencoba mencari sisa kertas di dalam laci dan menemukan potongan kecil yang tidak terbakar sempurna. Di potongan itu terlihat angka dan catatan penting, kemungkinan berkaitan dengan perselisihan finansial antara korban dan Pak Rudi. Arman menyadari bahwa motif mulai muncul dengan jelas. Ancaman yang ditulis korban, ruang tamu yang terganggu, jalur belakang rusak, dan amplop nama Pak Rudi memberikan gambaran bahwa hubungan mereka berdua tidak sekadar hubungan antara warga dan ketua RT. Korban mungkin mengetahui sesuatu yang sangat tidak diinginkan Pak Rudi tersebar. Saat mereka berjalan keluar rumah, Arman berhenti di depan pintu belakang. Ia melihat lagi tanah yang menempel di ambang pintu. Polanya sama seperti tanah di sepatu Pak Rudi saat di pos ronda. Temuan itu seperti garis terakhir yang menyatukan semua potongan. Jejak sunyi di rumah korban akhirnya berbicara, tidak dengan suara, melainkan melalui benda-benda kecil yang menunggu disentuh. Diabaikan oleh warga, tetapi terbaca jelas oleh mereka bertiga. Rumah itu menyimpan rahasia yang selama ini bersembunyi di balik ketenangan lingkungan kecil itu. Dan semuanya seolah mengarah pada sosok yang awalnya paling rajin membantu polisi. Rahasia itu kini membuka wajahnya perlahan, memperlihatkan sisi gelap yang lebih dalam dari yang mereka duga. Setelah menemukan bukti kuat di rumah korban, Inspektur Arman memutuskan bahwa langkah berikutnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Mereka tidak ingin membuat Pak Rudi curiga, terutama karena pria itu sudah menunjukkan tanda-tanda gelisah. Sejak sore, Arman sadar bahwa jika langkah mereka terlalu terbuka, pelaku bisa saja menghilang atau merusak bukti tambahan yang mungkin masih tersembunyi. Maka, dipilihlah strategi interogasi halus, menggunakan percakapan biasa sebagai topeng. Malam itu udara terasa berat. Lampu pos ronda memberikan cahaya kuning redup, memantulkan bayangan panjang dari 3 petugas yang berjalan perlahan menuju tempat di mana Pak Rudi biasa duduk. Mereka tidak mengenakan ekspresi tajam, seolah hanya ingin memastikan keamanan lingkungan. Seperti biasa, Arman memulai percakapan ringan tentang kegiatan warga hari itu. Pak Rudi tersenyum, namun tatapan matanya tidak setenang sebelumnya. Raka, yang memegang buku catatan kecil, berpura-pura mencatat hal sepele sambil mengamati bahasa tubuh Pak Rudi. Setiap kali Arman menyebut nama korban, respon Pak Rudi
terlihat semakin mencurigakan. Ia sering memijat pelipisnya atau merapikan letak gelas di mejanya, meski gelas itu sudah berada di posisi stabil. Gerakan itu tidak wajar untuk orang yang mengaku tidak memiliki kedekatan dengan korban. Arman kemudian membawa percakapan ke arah yang tampaknya tidak terkait. Ia menanyakan masalah administrasi, warga, dan laporan keterlambatan pembayaran beberapa orang. Pak Rudi menjawab cepat, seolah ingin mengendalikan arah bicara. Namun saat Arman menyebut nama korban dalam daftar itu, perubahan ekspresi Pak Rudi terlihat jelas. Napasnya tertahan sebentar, bibirnya kering, dan ia menelan ludah. Sebelum menjawab, Raka mencatat semuanya. Seno membawa strategi lain. Ia berpura-pura bercerita mengenai jejak kaki yang ditemukan di jalur belakang rumah korban. Ia menyebut bahwa tim sedang mencoba mencocokkan pola jejak dengan beberapa warga. Reaksi Pak Rudi sangat cepat. Ia bertanya, apakah polisi sudah mendapatkan kecocokan tertentu? Pertanyaan itu sebenarnya biasa saja, namun ada suara yang gugup menyingkap tekanan batin yang kuat. Arman melihat celah besar dalam kegugupan itu. Tanpa berubah nada, ia mengatakan bahwa ada beberapa sidik jari yang mulai mengarah pada orang tertentu. Saat kalimat itu keluar, tangan Pak Rudi yang sedang memegang gelas langsung bergetar dan kopi tumpah sedikit mengenai meja. Ia mengelapnya dengan tisu, namun gerakannya tidak stabil. Itu bukan reaksi orang yang sekadar takut pada kasus besar di lingkungannya, tetapi reaksi seseorang yang menyimpan rahasia besar. Arman melanjutkan interogasinya secara terselubung. Ia bertanya, apakah Pak Rudi mengunjungi rumah korban beberapa waktu terakhir? Awalnya Pak Rudi mengatakan tidak pernah masuk, hanya lewat depan rumah. Namun Seno kemudian menambahkan bahwa beberapa warga melihat seseorang berjaket gelap mendekati rumah korban 2 hari sebelum kejadian. Warga tidak bisa melihat jelas wajahnya, tetapi bentuk tubuhnya mirip Pak Rudi. Saat informasi itu keluar, Pak Rudi langsung menunduk sebentar sebelum memberi jawaban bertele-tele. Jawaban itu penuh alasan, seolah ia mencari penjelasan spontan. Untuk membantah dugaan itu, Raka kemudian mengeluarkan foto buku catatan kecil yang ditemukan di rak rumah korban. Ia tidak menunjukkan tulisan asli, hanya memperlihatkan foto sampulnya. Raka bertanya, apakah Pak Rudi mengenali buku itu? Reaksi pria itu datang begitu cepat, hingga Arman tidak perlu bukti tambahan. Mata Pak Rudi membesar, tetapi ia berusaha menutupi ketidaksengajaan itu dengan tawa kaku. Ia mengatakan bahwa buku itu terlihat seperti buku biasa yang dipakai banyak orang. Namun, ada hal yang tidak disadarinya. Gaya tawa itu sama persis seperti gaya tawa seseorang yang terdengar panik saat menyembunyikan sesuatu. Arman menyadari pola itu dan mengambil napas panjang, menimbang waktu yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Ketika suasana semakin sunyi, Seno menyebut temuan terakhir yang mereka temukan di rumah korban. Amplop sobek yang memuat nama Pak Rudi. Begitu nama itu diucapkan, suasana berubah drastis. Pak Rudi terdiam. Tidak ada senyum, tidak ada reaksi, basa-basi. Hanya tatapan kosong yang sulit dibaca. Saat Arman memperhatikan lebih dekat, terlihat urat di leher Pak Rudi menegang, seolah ia menahan sesuatu kemarahan, ketakutan, atau rasa bersalah yang mulai muncul ke permukaan. Dalam hening itu, Arman mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Kami hanya ingin mendengar langsung dari Anda. Apakah ada persoalan pribadi antara Anda dan korban? Pertanyaan itu sederhana, tetapi efeknya menghantam seperti pukulan. Pak Rudi menarik napas panjang, tubuhnya sedikit bergoyang, dan untuk pertama kalinya sejak penyelidikan dimulai, ia kehilangan kendali atas ekspresi wajahnya. Tidak lagi tampak tenang, tidak lagi tampak percaya diri. Hanya ada kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Interogasi itu akhirnya membuka pintu besar menuju pengakuan yang selama ini terkunci rapat. Arman, Seno,
dan Raka merasakan bahwa mereka sudah berada di titik di mana rahasia lama itu hanya menunggu beberapa dorongan lagi sebelum runtuh sepenuhnya. Setelah interogasi, diam-diam menghasilkan tanda-tanda perubahan besar dalam sikap Pak Rudi. Inspektur Arman memutuskan saat itu juga bahwa mereka harus melangkah lebih serius. Namun langkah ini tidak boleh dilakukan dengan tergesa, sebab kesalahan kecil dapat memicu hal yang tidak diinginkan. Arman mengajak Bribtu Seno dan Brib Raka bergeser dari pos ronda menuju aula kecil di dekat balai warga. Tempat itu jauh dari keramaian, sehingga memungkinkan percakapan tertutup tanpa gangguan. Di sana, Arman menata ulang semua bukti yang telah mereka temukan: amplop sobek atas nama Pak Rudi, kertas pesan korban yang tersembunyi di balik buku, jejak tanah identik dengan sepatu Pak Rudi, serta reaksi emosional yang muncul setiap kali nama korban disebut. Semuanya digelar di atas meja panjang, seperti potongan teka-teki yang akhirnya mulai membentuk gambaran jelas. Raka menambahkan catatannya mengenai perubahan ekspresi Pak Rudi saat ditanya tentang buku catatan korban. Seno menyebut ulang pola sidik jari misterius yang cocok dengan cara Pak Rudi memegang gelas. Arman menatap dua anggotanya, lalu berkata tegas bahwa sudah saatnya mereka melakukan konfrontasi secara resmi. Namun sebelum melangkah, mereka harus menyusun rencana agar tidak menimbulkan keributan di lingkungan. Mereka tahu banyak warga menghormati Pak Rudi sebagai sosok yang sering membantu, sehingga penangkapan terbuka bisa memicu kebingungan besar. Maka diputuskanlah untuk melakukan penjemputan senyap. Ketiganya kembali menuju pos ronda. Dari kejauhan, mereka melihat Pak Rudi masih duduk sambil memegang senter kecil. Cahaya remang membuat wajahnya tampak lebih pucat daripada sebelumnya. Saat tiga petugas mendekat, pria itu tampak mencoba bersikap normal. Ia tersenyum, tetapi senyum itu tidak bertahan lama ketika Arman mengatakan bahwa mereka harus berbicara di tempat yang lebih tenang, tanpa kehadiran warga lain. Pak Rudi berusaha menolak halus, namun Arman menunjukkan amplop sobek yang namanya tertera dengan jelas. Begitu melihatnya, langkah Pak Rudi melemah. Ia menatap jauh ke arah gelap gang kecil, seolah mencari ruang melarikan diri dari kenyataan yang sudah menjeratnya. Namun, ruang itu tidak ada. Arman memintanya duduk, sementara Raka dan Seno berdiri di kedua sisi. Suasana berubah menjadi begitu sunyi, hingga suara serangga malam terdengar jelas. Arman perlahan menyampaikan temuan mereka satu persatu. Tidak dengan nada menekan, tetapi dengan nada yang menolak dibohongi. Ia menjelaskan bahwa korban menyimpan catatan ancaman, bahwa jalur belakang menunjukkan tanda digunakan orang yang mengenal lingkungan dengan baik, bahwa jejak tanah dan sidik jari mengarah ke pola yang sangat spesifik. Saat Arman mengucapkan kalimat terakhir bahwa korban mungkin mengetahui pelanggaran serius terkait data administrasi warga yang dipegang oleh Pak Rudi, tatapan pria itu goyah. Tubuhnya goyang ringan, dan ia menggenggam lututnya erat, seolah kehilangan tenaga. Seno memperhatikan napas Pak Rudi yang berubah cepat, sementara Raka mencatat setiap perubahan. Akhirnya, Pak Rudi menunduk dalam. Suara pertamanya hampir tidak terdengar. Ia mengatakan bahwa ia tidak bermaksud sejauh itu. Kata-kata itu keluar tersendat, seperti seseorang yang berjuang membuka pintu rahasia yang telah lama dikunci. Arman tetap diam, menunggu tanpa tekanan. Keheningan itu justru membuat pengakuan pertama meluncur keluar. Pak Rudi mengaku bahwa korban menemukan ketidaksesuaian dalam berkas dana bantuan warganya. Korban menanyakan hal itu secara langsung, dan sejak saat itu, hubungan mereka berubah menjadi tegang. Menurut pengakuannya, korban mengancam akan melapor ke aparat jika ia tidak memberi penjelasan. Perdebatan itu berkembang menjadi kekesalan,
lalu rasa takut kehilangan posisi dan kepercayaan warga. Ketakutan itu berubah menjadi tindakan ceroboh pada malam kejadian. Namun saat Arman meminta penjelasan lengkap mengenai apa yang dilakukan malam itu, Pak Rudi tidak sanggup menjawab. Ia menangis, bukan karena penyesalan terdalam, tetapi karena rahasianya akhirnya terbuka. Raka melihat bahwa tangis itu lebih mencerminkan kekalahan daripada kesadaran moral. Arman kemudian mengambil keputusan. Akhirnya, dengan suara tegas, namun tetap manusiawi, ia menyampaikan bahwa Pak Rudi harus mengikuti mereka ke kantor untuk pemeriksaan resmi. Seno memasang borgol secara sopan, memastikan tidak ada tindakan kasar. Raka menjaga area sekitar agar tidak ada warga yang tiba-tiba muncul. Penangkapan dilakukan senyap, seperti rencana awal. Dalam perjalanan menuju mobil dinas, Pak Rudi berjalan dengan langkah berat, menunduk dalam, tanpa upaya melawan. Wajahnya tertutup bayangan lampu jalan yang redup. Tidak ada keributan, tidak ada teriakan, hanya suara langkah sepatu yang bergema di jalan sempit malam itu. Ketika mobil mulai melaju menjauh, Arman menatap melalui kaca belakang. Lingkungan kecil itu tampak tenang, terlalu tenang untuk malam sebesar itu. Ia tahu keesokan hari seluruh warga akan terkejut mendengar ketua RT mereka ditangkap sebagai tersangka utama. Namun, kebenaran tetap harus ditegakkan, seberat apapun dampaknya. Dan bagi Arman serta dua anggotanya, malam itu menjadi titik di mana seluruh teka-teki menyatu, menyingkap bahwa pelaku bukan sosok asing, melainkan orang yang selama ini dianggap pelindung lingkungan.